Suster, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah 1 tahun liturgi A dengan tema Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, kami dapat menikmati janji Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Perayaan Ekaristi pada petang hari ini akan dilayani oleh KOR dari lingkungan Agustinus. Tata laksana dari Persekutuan Doa San Prades. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah FCJ. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari buku Mada Bakti nomor 366. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu.
dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, para suster, selamat sore. Masa Prapaskah yang pertama ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menjawab semua rahmat Allah pada umat-Nya. Dan jawaban tersebut selayaknya kita wujudkan di dalam sikap tobat kita, di dalam membangun sikap ketaatan iman kepada Tuhan. Latihan-latihan yang kita lakukan pada masa Prapaskah ini untuk membina dan membangun ketaatan itu. Kita berpantang, berpuasa, dan menyediakan banyak waktu untuk berdoa, tetapi juga berbuat amal kasih bukanlah tujuan, tetapi menjadi sarana bagi kita untuk semakin belajar taat kepada kehendak Allah. Tentu kita akan semakin kita berusaha untuk taat, tentu kita akan banyak merasakan godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan Ekaristi ini, seraya kita mensyukuri rahmat Tuhan, kita juga mohon belas kasih dan kerahiman-Nya agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah.
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa.
dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum hukum Taurat ada di dunia ini, telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh kepada kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus.
kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya
semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, sekali lagi Romo menyampaikan bahwa masa Prapaskah adalah masa untuk kita kembali secara individu maupun secara bersama untuk menggunakan waktu yang khusus ini agar kita melatih diri, agar kita juga belajar menjadi taat kepada Tuhan, taat kepada rencana dan kehendak-Nya. Dengan kata lain, kita berusaha untuk membina disposisi batin kita kepada senantiasa rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dosa itu selalu terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, di dalam bacaan Injil tadi, kita diberikan keterangan mengenai apa saja sebenarnya jadi problem hidup kita terus-menerus, bahkan sepanjang hari. Kalau ditanya, mengapa kamu bekerja keras? Ya, supaya mendapatkan sarana untuk mendapatkan makanan. Lebih daripada itu, itulah sebenarnya yang mendasar. Hanya memang kemudian ada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin orang kurang beruntung, maka bisa saja orang merasa secara biologis mengalami yang namanya kelaparan. Dan itu terjadi karena kesenjangan sosial, kesenjangan dalam hal bisnis dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang merasa lapar. Dalam keadaan lapar biologis seperti itu, tentu kita semua berusaha untuk memenuhinya. Nah, di dalam konteks memenuhi rasa lapar itulah kita dihadapkan kepada suatu tantangan. Apakah kita akan melakukan tindakan yang benar di hadapan Allah, atau kita menginginkan mendapatkannya dengan mudah dengan cara yang kurang berkenan kepada Tuhan? Bisa saja kalau di dalam Injil tadi Yesus digoda untuk menjadikan batu menjadi roti, menggunakan kekuasaannya, menggunakan keilahiannya untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan, kita hidup bukan hanya dari makan roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti untuk memenuhi kebutuhan, sesulit apapun kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Lalu perintah yang mana? Tentu kita tahu di dalam hukum Taurat atau dalam 10 perintah Allah yang sudah sangat jelas itu
dari ke-10, kalau hubungan relasi dengan Tuhan, jangan sampailah karena hanya kurang makan kita kurang menghormati Allah, kurang berbakti kepada Tuhan, kurang mencintai Dia sepenuh hati dengan cara kita mungkin mencuri atau mengambil hak orang lain yang sebenarnya bukan hak kita, atau bahkan kita berani juga sampai membunuh orang lain untuk mendapatkan makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang terjadi setiap hari. Kalau kita memperkembangkan rasa lapar ini, ternyata rasa lapar ini bukan hanya biologis, bisa juga secara mental, spiritual, bisa kita merasa lapar akan hal itu. Dan kita juga harus hati-hati dengan lapar-lapar yang lain itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendasarkan diri kepada tadi, senantiasa bersandar kepada Tuhan, bisa juga bahwa lapar-lapar yang lain itu cara pemenuhannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, contohnya apa, Romo? Ya, bisa saja orang lapar dalam perhatian, ingin supaya orang memperhatikan kita, ingin supaya kita menjadi pusat perhatian. Mungkin sebenarnya kita sudah cukup mendapat perhatian, tapi kita masih merasa kurang. Oleh karena itu mungkin dengan cara yang kurang bagus, ya membuat sensasi-sensasi, apalagi zaman sekarang ini, supaya lebih terkenal lagi. Bahkan kalau itu sudah dibumbui dengan dunia bisnis, sehingga juga membuat tadi rumor-rumor yang mungkin baginya mungkin secara manusiawi dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan, tetapi sebenarnya merusak tatanan dan tidak memberi contoh yang baik dalam kehidupan bersama. Hal lain lagi mungkin di dalam hal rohani bisa juga orang mungkin dikatakan karena begitu terobsesi mau menjadi orang kudus sehingga hidupnya menjadi aneh. Romo masih ingat waktu di seminari menengah itu ada seorang anak sangat rajin dan hidupnya menjadi tidak normal. Belum waktunya dia sudah melakukan hal itu. Misal contoh, sebenarnya masa remaja, anak-anak cukuplah kalau dia mengatur waktu hidupnya dengan benar. Ada jam makan, ada jam berdoa, ada jam bekerja, dan lain-lain. Nah, anak ini mulai aneh. Orang jamnya bekerja, dia berdoa. Orang jamnya belajar, dia berdoa juga. Sehingga hidupnya menjadi aneh. Ibu bapak saudara-saudari, saya kira kita perlu membangun keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan dampaknya juga kurang elok kalau kita memenuhi rasa-rasa lapar itu dengan sesuatu yang kiranya kurang selaras dengan kemanusiaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Alih-alih kita menjadi kudus, malah kita menjadi aneh. Dan mungkin juga ketika kita mendapatkan mungkin sedikit tekanan, kritikan, orang lalu menjadi marah. Bahkan tidak sesuai dengan sebenarnya apa yang menjadi tujuan kalau orang berdoa. Berdoa adalah dialog dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Kalau sungguh berdoa, pastilah dia akan belajar mengenal kehendak Tuhan dan juga menghayati di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah memberi contoh teladan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan
dan apa yang seharusnya berkenan kepada Tuhan. Inilah 3 hal yang menjadi pegangan kita di dalam masa Prapaskah ini. Ingat, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, rasa-rasa lapar kita harus ingat. Kebutuhan itu kita tidak perlu penuhi seluruhnya kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidup bukan hanya dari makan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau ini yang kita pegang, ya tentu kalau kita lapar secara jasmani, Tuhan mengatakan, ya bekerjalah, pasti kamu akan mendapatkan upahnya. Orang yang bekerja pasti mendapatkan upahnya, entah seberapapun. Orang Jawa itu punya banyak pepatah yang bagus. Nek tanganmu obah, itu pasti kamu dapat upah. Artinya kalau tanganmu itu mau bekerja, ya pastilah akan mendapatkan upah. Tidak usah khawatir tentang hal itu. Dan juga hal yang lain, pemenuhan kebutuhan tadi psikologis, kebutuhan mental, spiritual yang dicontohkan itu tadi, orang ingin menjadi hebat, ya, mau dipandang hebat, berani, mau membuktikan diri. Boleh orang membuktikan diri, tapi kalau berhenti pada pembuktian diri, kita akan jatuh kepada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kita itu mencobai Tuhan. Jangan kita walaupun sudah tahu, tapi kita tidak perlu mencobai Tuhan. Dan yang terakhir yang menjadi tegas adalah satu-satunya yang patut kita sembah hanyalah Tuhan, dan hanya kepada Dialah kita berbakti. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara terkasih, marilah kita berdiri. Dengan rasa syukur kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pimpinan gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya
dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiria. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang amat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan pencampuran air dan anggur ini.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, para suster, anak-anak semua, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini, dengan hati yang pantas kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lawan Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes Sarun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Datanglah
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara dan saudari, para suster anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Engkau
ini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kelah
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon, ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar. Dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu hingga kami menghadap-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Misa Jumat pertama. Misa dilaksanakan pada tanggal 3 Maret dengan jadwal pukul 7 pagi, koordinasi sekolah TK, SD, SMP Saverus 3, dan SMA Saverus 4. Pukul 6 sore diawali dengan ibadat jalan salib dan dilanjutkan dengan misa. 3. Jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 5 Maret mulai pukul 10 pagi di ruang Angela Merici yang dilanjutkan dengan gladi bersih. Pelaksanaan baptisan tanggal 12 Maret pukul 10 pagi di gereja. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat. 4. Gigi Sehat Anak Sanfrades. Bidang pelayanan seksi kesehatan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gigi anak, pemberian fluoride pada gigi bebas lubang untuk mencegah karies gigi, dan pencabutan gigi susu yang sudah goyang pada tanggal 5 Maret mulai pukul 9 pagi di Balai Paroki. Syarat dan ketentuan: calon peserta mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah diedarkan kepada kedua lingkungan. Calon peserta telah mengikat giginya sebelum pemeriksaan. Orang tua mendampingi anak-anaknya selama proses pemeriksaan. Syarat dan ketentuan lainnya bisa dibaca di Google Form pendaftaran. 5. Misa penyembuhan bagi orang sakit. Gereja Santa Maria Ratus Rosari, Seberang Ulu, mengundang saudara-saudari dalam misa penyembuhan bagi orang sakit yang diadakan pada tanggal 5 Maret pukul 7:30 pagi di Gereja Santa Maria Ratu Rosari. 6. Camp Wanita Berkhidmat Katolik. Mengajak sisters untuk bergabung dalam Camp Wanita Berkhidmat Katolik angkatan yang ke-7 untuk merasakan lawatan dan kasih Allah. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Maret. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia camp. 7. Kelompok KOR Orang Tua Bahagia. Diundang saudara-saudari yang telah berusia mulai dari 50 tahun ke atas untuk bergabung dalam KOR Orang Tua Bahagia. Latihan dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 4 Maret pukul 4:30 sore di ruang Teresia. 8. Peserta Indonesian Youth Day perwakilan Paroki Sanfrades. Bagi orang muda yang berminat mengikuti kegiatan Indonesian Youth Day,
perwakilan paroki San Frades dipersilahkan mendaftar melalui Google Form yang telah dibagikan di grup ketua lingkungan. Bisa juga menghubungi pengurus OMK yakni Christine dan Marcel. Saudara-saudari terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, para suster anak-anak sekalian, kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada semua petugas liturgi pada perayaan Ekaristi ini, dan juga kepada kita semua yang sudah terlibat aktif di dalam perayaan ini, sehingga perayaan kita sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu marilah kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan, dan nanti selamat berdinamika bersama keluarga dan komunitas lingkungan dalam pertemuan-pertemuan Prapaskah. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, para suster anak-anak sekalian, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, para suster anak-anak sekalian, marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh